Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Ahyar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cimahi Mandiri 3, Kota Cimahi. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Demonstrasi kontekstual modul 1.4, praktik penerapan segitiga restitusi di SD Negeri Cimahi Mandiri 3. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi yang tampak seperti pada gambar. Yang pertama, menstabilkan identitas yang bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru terlebih dahulu harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah itu baik atau buruk. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai oleh peserta didik dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kasus yang pertama, peserta didik membawa handphone ke sekolah tanpa izin dari guru dan digunakan saat pembelajaran sehingga mengakibatkan peserta didik jadi tidak fokus mengikuti proses pembelajaran. Berikut merupakan penyelesaian kasus 1 melalui praktik segitiga restitusi. Bagaimana Faris kabarnya? Sehat? Kalau Lutfi sehat? Keluarga sehat? Faris keluarga sehat? Kira kalian tahu nih apa hasil kampanye? Mungkin saya karena saya membawa handphone pada hari Senin. Kalau Lutfi kenapa? Mungkin saya membawa handphone pada hari Jumat. Pas hari Jumat bawa handphone. Oke, terus Faris waktu itu bawa handphone hari Senin, kemudian Lutfi itu bawa handphone di hari membawa handphone ke sekolah wajar ya, karena memang kalian juga mungkin mau ketika istirahat tuh ada hiburan bisa dengan handphone. Baik, nah kira-kira menurut Haris dan Lutfi, nilai keyakinan atau nilai kebaikan apa yang harus ditingkatkan membawa handphone? Karena kenapa tuh? Mungkin karena saya tidak mengerti kata itu. Tidak mengerti tata tertib sekolah. Kalau Lutfi disiplin. Oh, disiplin juga ya, sama karena mengerti aturan. Oke, ada lagi? Menghormati. Karena teman-teman mulai berusaha tidak bawa handphone kalian. Oke, selanjutnya bisa tidak diperbaiki. Jadi ke depannya tidak bawa handphone lagi. Bisa? Oke. Bisa ya, insya Allah ke depannya tidak bawa handphone lagi. Kecuali, saya sampaikan waktu itu ya, kecuali kalau memang diperlukan. Contoh misalnya untuk pesan Gojek kalau rumahnya jauh ya, atau misalnya menghubungi orang tua supaya dijemput gitu ya, atau ada kepentingan lain yang berat, itu pun harus izin dulu ya. Oke. Kira-kira nih bagaimana caranya? Pak sebagai dosen. Kalau saya memaksakan diri saya sendiri. Memaksakan diri saya sendiri. Insya Allah nanti kalau mau bawa handphone masih dulu. Kalau sih Saya sehat. sama ya Pak. Sama kalau misalnya seandainya nanti bawa handphone akan di sini, gitu ya. Itu pun alasannya jelas ya. Kalau isinya hanya ingin bawa handphone tapi alasannya tidak jelas, tidak bisa, gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih Faris sama Lutfi. Kasus 2, peserta didik sering tidak masuk sekolah tanpa memberitahukan alasan atau keterangan sakit atau izinnya. Adapun penyelesaian kasus yang kedua melalui praktik segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Putra sama Arjun. Mana kabarnya Putra? Sehat? Keluarga sehat? Ibu sehat? Oke, tadi di atas kakak ya? Oke.
Kalau Arjun gimana, sehat? Om sehat, adik? Coba kira-kira Putra sama Arjun, Pak Asep panggil, tahu nggak kesalahannya? Bukan kesalahannya, apa ya? Kenapa? Itu alasan kenapa Pak Asep panggil? Sering, oke, jarang masuk sekolah ya. Kemudian Arjun juga sama ya, jarang masuk sekolah. Nah, jarang masuk sekolah ketika Hasan malas, apalagi hari Senin yang memang kadang males ya. Jangan kan kalian kelas juga kadang begitu gitu. Tapi kalau misalnya kita ikuti rasa malas, otomatis nanti banyak keburukan yang akan kita dapatkan. Ya, nanti di sekolah misalnya pelajarannya banyak yang tertinggal. Terus coba kira-kira nilai keyakinan atau kebaikan apa lagi yang harus ditingkatkan nih? Kedisiplinan, disiplin kan, aturannya harus tiap hari kan, masuk sekolah. Coba Putra ada? Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kenapa? Kalau tidak masuk, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau tidak masuk, artinya nanti pengetahuannya tidak bertambah, banyak pelajaran yang tinggal gitu ya. Kemudian tanggung jawab kepada siapa lagi? Kepada orang tua yang dari pagi sampai malam membiayai kita. Itu kan mereka itu berharap suatu saat kalian itu menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Ya, nanti ketika kalian sering bolos, sering tidak masuk sekolah, jadi tidak bertanggung jawab terhadap orang tua dan diri sendiri. Kira-kira nih, Putra sama Arjun ke depan siap berubah nanti di semester 2 siap berubah? Siap? Yakin siap? Siap. Pak Asep mau tanya, bagaimana nih cara supaya kalian bisa berubah? Gimana? Apa hanya saya mau memaksa diri saya saja? Kalau saya berjanji terhadap diri saya mau berubah karena saya tahu dengan bolos banyak keburukan itu, dengan kajian banyak manfaat kebaikan untuk saya, terutama ilmu dan pengalaman saya. Atau misalnya bisa minta bantuan dari orang tua kan, atau kayak ada di rumah, ketika saya malas saya mau minta bantuan orang tua supaya mereka mengingatkan saya. Begitu, atau ada cara lain? Buat cara itu saja, memaksa diri sama minta bantuan orang tua, gitu. Itu saja. Di semester 2 ya lebih baik ya gitu kan. Kita alhamdulillah di semester 1 pasti lihat banyak perubahan. Sampai guru-guru Putra sekarang berubah. Kemarin rapat guru saya sampaikan kondisi kelas 6 ya, berubah dan beberapa teman yang itu. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Ya sudah, baik, terima kasih ya. Saya lebih nyaman, tidak tegang, sama makin ingin berubah. Kalau saya menjadi tidak tegang dan mendorong untuk berubah. Tidak tegang dan senang untuk berubah. Tidak tegang dan semangat untuk berubah. Nyaman ya. Kalau dimarahi perasaannya bagaimana? Kalau dengan cara dimarahi dikasih hukuman berat misalnya? Ya. Sangat tegang. Tegang ya. Dengan segitiga restitusi, insya Allah peserta didik akan menyadari dan memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.